Oke, di sini Om Swastiastu. Di sini saya izin untuk menjelaskan terkait flowchart dari heapsort. Nah, di sini kebetulan saya akan memilih sebuah fungsi max heap yang mengurutkan data, yang menaruh data terbesar di paling akhir. Oke, di sini saya punya flowchart yang berbeda seperti ini. Mungkin langsung saja saya buka. Misal di sini saya input sebuah data, sebuah array, ya ini 1340. Oke, kita hitung datanya. Di sini datanya seperti apa. Kemudian kita hitung i-nya. I-nya itu berupa i sama dengan n bagi 2 kurang 1. Oke, 4 bagi 2 sama dengan 2 dikurang 1 sama dengan 1. Kita punya i sama dengan 1. Sehingga di sini kita akan cek apakah 1 lebih besar atau sama dengan 0. Karena yes, maka masukkan ke fungsi heapify dengan heapify di sini ada data yang ini, koma n kita punya 4 dan i yaitu adalah 1. Nah, kita masukkan ini. Oke, kita perlu data kedua, data ini. Oke, copy, masuk ke sini ini. Oke, dari sini kita bisa lihat kita deklarasi di sini kita deklarasi beberapa value. Di sini ada largus sebagai largus sama dengan i, l sama dengan 2 kali i tambah 1 dan r sama dengan 2 kali i tambah 2. Sehingga largusnya sama dengan i. Nah, di mana value i itu sama 1 sehingga jika dalam value-nya juga 1. Kemudian largus sama dengan 1. Kemudian l sama dengan 3. L sama dengan 3 dan r sama dengan 4. Oke. Ini sini dapatkan dari 1 dikali dengan 2 tambah 1 sama dengan 3 kan? Karena i sama dengan 3. I sama dengan 1. Sorry. Oke, di sini kita langsung saja. Oh, sorry, di sini ada beberapa hilang teks. Sorry banget. Oke. Nah, di sini kita akan bandingkan apakah L lebih kecil pada N, 3 dan N sama dengan 4. Data yes, dia lebih kecil. Kemudian kita bandingkan apakah data L, data ketiga, yaitu 4, dibandingkan dengan data largus sama dengan 1. 3 dibandingkan dengan 4. Apakah L, yaitu 4, lebih besar pada 3? Data yes. Maka kita ubah largus menjadi 4. Largus menjadi 3. Sorry, saya salah lihat. Maaf sekali. Di sini saya lihat, sorry. Di sini kita punya lihat L lebih kecil pada N, di mana nilai L itu 3 dan N itu 4. Ya, N itu 4. Di sini kita tuliskan. Ternyata value itu ia memenuhi. Kemudian yang di bawahnya data i lebih besar pada largus. Data i, data L yaitu keempat. Data ini yang value-nya 4 lebih besar pada si largus itu 3. Sorry. L sama dengan 3 dan indeks ketiga 0. Oke, 0. Apakah 0 lebih besar daripada 3? Jawabannya no. Sehingga masuk ke sini. Sehingga R lebih kecil, masuk ke sini. Kemudian kita bandingkan sesuai dengan isi flowchart decision-nya, yaitu apakah R lebih kecil pada N. Oke, kita lihat apakah R lebih kecil pada N. R sama dengan 4 dan N sama dengan 4. Oke, di sini ternyata false karena biaya sama. Sehingga dia langsung masuk ke sini. Nah, kita cek. Sorry, ini harusnya largus. Largus salah satu artinya apakah largus ini dapat berubah atau enggak. Maknanya ini apakah largus dapat terjadi perubahan. Oke, ternyata largus dari tadi nggak ada perubahan. Lihat, tidak ada yang berubah largus dari tadi. Sehingga dia langsung N. Selesai. Oke, kita masuk lagi ke fungsi tadi. Oke, karena largus nggak ada perubahan apa-apa pada datanya, sehingga kita masuk lagi ke prosesnya, maka nilai i meningkat. Nah, tadi i yang kita punya sama dengan 1, i nya ternyata meningkat, jadi i sama dengan 2 sekarang, sama dengan 2. Oke, ternyata 2 juga lebih besar dari 1. Oke, maaf, sebentar Pak. Oke, maaf di sini. Oke, maaf di sini mungkin ada kesalahan sedikit, makanya saya agak bingung. Di sini jika i-nya selalu meningkat, maka di sini nggak akan pernah menyentuh nilai false, maka akan looping di sini terus, sehingga ini seharusnya min. Oke, tadi 1 dikurang 1 sama dengan 0, maka sekarang kita punya i sama dengan 0. I sama dengan 0. Kemudian apakah 0 sama dengan 0, maka masuk ke sini. Ya, kita punya heapify data dengan 0. Oke, masuk lagi ini. Ini masuk lagi data ke dalam fungsi heapify yang berbeda di bagian i-nya. Oke. Sorry. Apa tuh? Oke. Kita masuk. Oke, karena largus sama dengan i, di mana i sama dengan 0, maka largus ini adalah 1. Value 1 ini 1. Kemudian L sama dengan 0 kali sama dengan 1. Largus sama dengan 0. L sama dengan 1. Kemudian R sama dengan 2. Oke. Kemudian kita bandingkan apakah 2 lebih kecil pada N. Data ya, dan apakah data L lebih besar daripada data largus. Oke, kita lihat data L itu ternyata 1 dan data largusnya ternyata 3. Sehingga dia memenuhi, sehingga largus akan berubah menjadi data L itu sendiri. Maka largus di sini value-nya itu 1. Oke, benar ya, coba lihat. L sama 1 dan largus sama dengan 0. 3 banding 2 lebih besar. Oke, benar. Sip. Kemudian masuk ke sini. Kita lihat RR sama dengan 2 lebih besar pada 2, oke. Kemudian apakah 2 lebih besar pada largus saat ini? Oke,
Oke, largas sama dengan 1, apakah 2 lebih besar? Ya, 4 dan 3. 4 lebih besar pada 3, sehingga di sini diubah lagi largas sama dengan 2. Oke, largas sama 2. Kemudian di sini lihat apakah largas terjadi sebuah perubahan. Ternyata ya, maka di sini swap data i dengan data largas. Oke, kita lihat data i sama dengan 0 dan data largas sama dengan 2, sehingga kita swap menjadi 4,3,1,0. Oke, nah kita masuk lagi sama, tapi dengan largas. Dimana largas tadi itu sama dengan 2. Largas 2. Oke, largas kan 2 tadi, sehingga di sini masuk largas sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4, 4 sama dengan 5. 5 dan 6. Kita lihat apakah L yaitu 5 lebih kecil daripada N, di mana N itu hanya 4, sehingga di sini nilai false. Oke, langsung di sini juga sama, nilai juga false, sehingga kita lihat di sini tidak ada perubahan, sehingga value-nya itu masih ini, bentuknya ini. Oke, N. Kita bawa ini supaya ingat ke dalam fungsi yang ini. Oke, ternyata 0 dikurangi lagi sehingga saya min 1. Oke. Karena min 1 tidak lebih besar pada atau sama dengan 0, sehingga dia nilai false. Sehingga jika dia false, masuk ke pemrosesannya ini. Nah, kita punya nilai i sama dengan n kurang 1, di mana n sama dengan 4, sehingga i sama dengan 3. Oke, kita menganggap bahwa oke, sebentar. Oke, sudah cukup. Oke, kita masuk saja ke sini ya. Masuk saja ke sini, kita make a decision apakah i lebih besar pada 0. Ya, ternyata ya. Jika iya, swap data ke i dan data ke 0. Oke. Kita swap data ini 0,3,1,4 sesuai dengan proses. Ini dia yang dihasilkan. Kemudian masukkan ke dalam heapy file. Di mana heapy file ini heapy file dengan data koma i sama dengan berapa tadi? I sama dengan 3. Sama dengan 3. Sorry. 0. Oke. Kita masukkan ini yang kita butuhkan. Masuk lagi ke dalam fungsi heapy file. Oke, di sini saya taruh. Nah, kita lihat formatnya tadi. Bahwa data n dan largas, di mana largas sama dengan i, maka di sini largas sama dengan 0. Jika largas sama dengan 0, sehingga i sama dengan 0 tambah 1, sehingga L sama dengan 1 dan R sama dengan 2. Oke, kita hapus dulu sementara. Nah, di sini kita bandingkan apakah L lebih kecil pada n. Tentu saja di sini L sama dengan 1 dan n sama dengan 3. Kemudian kita bandingkan data ke L, data pertama dibandingkan dengan data ke 0. Apakah 1 lebih besar pada 0? Ternyata ya, sehingga kita set largas sama dengan 1. Kemudian di sini juga kita lihat R lebih kecil pada N ya, tentu saja. Kemudian data R apakah lebih besar pada largas? Oke. Ada 2 dibandingkan dengan 1. Data false. Enggak. Masa 1 lebih besar pada 3 kan enggak. Sehingga masuk ke dalam sini. Kita dapat bahwa terdapat tadi perubahan, sehingga di swap data ke I dengan data largas. Nah, data ke I itu adalah data ketiga. Sorry. Data ke ya bener banget harusnya data ke data ke 0 di swap dengan largas. Sorry. Largas sama 1. Oke. Stay here. 3,0,1. Oke, ini dia data yang sudah dibentuk. Oke, sehingga kita ulang lagi prosesnya dengan parameter value yang berbeda. Dengan data n sama dengan 3 dan largas sama dengan tadi largas sama dengan 1 ya. Oke, largas sama dengan 1. Karena largas sama dengan 1, sehingga di sini L sama dengan 3 dan R sama dengan 4. Di sini kita lihat ya, di sini false karena 3 tidak lebih kecil daripada 3 dan 4 tidak lebih kecil daripada 3. Sehingga tidak ada perubahan. Kita akhiri, kita punya ini masuk ke dalam sini. Oke, kita punya ini. Nah, sehingga nilai si ini di sini masuk ke dalam proses yang ini. Proses di mana itu dikurangi dengan 1, sehingga kita punya i sama dengan 2. Dan 2 juga masih lebih besar pada 0, sehingga masuk lagi kita swap data ke 2 dengan data ke 0. Oke. Sorry. Kita swap data ke 2 dengan data ke 0. Data kedua dengan data ke 0. 1 dengan 3. Oke, kita punya data 1 dan 3. Kemudian kita masukkan lagi ke dalam heapy file data. Oke, heapy file data dengan yang berubah cuma i-nya jadi 2. Oke, kita masukkan ini dengan ini. Oke, bentar. Oke. Paste here. Oke, kita punya largas sama dengan 2. Largas sama dengan 0 tetap sama. Kemudian L yaitu 2. Oh ya, 0 sama dengan 1 dan R sama dengan 2. Masih sama dengan tadi. Oke, kita masukkan apakah L lebih besar pada N. 1 dibandingkan dengan 2, data true. Kemudian data ke L dibandingkan dengan largas. Apakah data ke L lebih besar pada largas? Data ke 1 lebih besar pada 0. 0, yap benar, sehingga largas sama dengan 1. It's
it's data ke 0, data ke i sama dengan 1 sama dengan 0, kemudian larga sama dengan 1. Oh, sorry, false. Ini false. Kemudian di sini 2 lebih kecil daripada 2, ini false juga, maka di sini nggak ada yang berubah. Oke, benar nggak ya? 2 2. Oke. Ini 1 dengan 0. Yap, benar. Sehingga nggak ada yang berubah juga. Kita copy, masukkan lagi ke sini. Karena nggak ada yang berubah, maka kurangi sehingga ini kita masukkan lagi si 2 1. Oke, masukkan lagi swap data ke 1 dengan data ke 0. Data ke 1 dengan data ke 0. Oke. Paste here. 0,1. Oke, kita masukkan lagi karena ya. Oke, kita masukkan lagi. Kita punya posisi yang ini sekarang. Oke. Kita masukkan lagi. Oke, di sini larga sama dengan 0, sama-sama semua. Kemudian 1 dibandingkan 1 ini false, di sini false, di sini juga false. Nah, di sini juga nggak ada yang berubah, maka false sehingga ini. Oke, kita balik lagi, nggak ada yang berubah ternyata. Karena nggak ada yang berubah. Kemudian nilai si i berkurang sehingga 0. Apakah 0 lebih besar dari 0? Ternyata false. Sehingga hasil akhirnya kita dapatkan yaitu ini array dengan value 0,1,3,4 entry di dalamnya. Maka kita tinggal print ini. Sehingga itu saja penjelasan flowchart dari saya. Saya akan lanjutkan dalam penjelasan code-nya. Terima kasih. Oke, beginilah. Oke, di sini beginilah kodean dari saya yang telah membuat definisi, bukan definisi tapi fungsi Hipify yang digunakan untuk membandingkan chat-chat sebelumnya yang sudah dijelaskan pada flowchart. Di sini ada largest sebagai nilai yang dianggap sebagai terbesar terlebih dahulu, ada L dan R untuk child kiri, child kanan. Kemudian ada if ini menandakan jika ada terpenuhi dan ternyata largest-nya tidak lebih besar pada child carry-nya, maka ya largest jadi child carry. Kemudian ini juga sama di bagian kanannya. Nah, kemudian jika largest-nya gak ada perubahan, kalau nggak ada perubahan ya lanjut aja fungsinya. Kalau ada perubahan, maka ya ini lakuin ini, tukar si i dengan si largest 0 kayak di swap, kemudian jalankan ulang lagi atau seperti di looping atau masuk lagi tapi dengan parameter si largest jadi si i, sedangkan ini pakai largest seperti itu kayak di flowchart tadi. Nah, kemudian ini ada fungsi utamanya kayak di sini tempat kita untuk menginput datanya, di sini dihitung berapa panjang datanya, kemudian terjadi looping untuk pengurangan sampai dengan range-nya itu dikurang dan dimasukkan dalam Hipify nih, masukkan ke sini. Kemudian juga jika sudah selesai proses pertamanya, masuk lagi ke pengulangannya lagi untuk mencari ini ya. Yap. Nah, ketika sudah kayak di flowchart tadi, kita boleh di swap di indeks 0 dengan indeks i-nya. Yap. Kemudian masukkan lagi ke dalam Hipify dan turun lagi ke sini. Nah,
ketika kita ingin menginput suatu nilai. Di sini saya punya nilai, ya semua kita ganti sini di data secara bebas. Ini sorry 0,0, oke. Kemudian ini dirubah saja semua. Nah, ini akan mengurutkannya lagi. Oke, itu aja ada codingan dari saya sesuai dengan flowchart. Saya ucapkan selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore untuk bapak yang selama menonton. Saya ucapkan terima kasih dan para Santi. Om Santi Santi Santi.